Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid As-Sakinah Perum Mojokerto Indah, Kota Kediri, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Salawat juga salam kemudian selalu tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini sedang berada di 10 hari terakhir tersisa dari bulan Ramadan 1443 Hijriah. Telah jelas di dalam surat Al-Qadar Allah berfirman yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Menurunkannya, di sini kembalinya kepada Al-Quran. Fi lailatul qadr, di malam kemuliaan. Tahukah kamu dari Muhammad apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan itu adalah malam yang setiap amal orang yang mengamalkan nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversikan ke tahun menjadi 83,4 tahun lebih 4 bulan. Setiap amal kebaikan, amal ibadah, ketika Allah telah menetapkan turunnya keberkahan itu, rahmat dan keberkahan ke bumi ini, dan kemudian diiringi oleh tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Para malaikat mengawal turunnya keberkahan Lailatul Qadar ini ke bumi ini. Para malaikat mengawal, mengiringinya. Karena memang salah satu tabiat malaikat adalah selalu taat kepada Allah, selalu suka, cinta kepada kebaikan-kebaikan. Sehingga jika Allah menurunkan kebaikan di bumi, maka para malaikat akan silih berganti. Kata Rasul, ketika itu jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah batu kerikil di bumi ini. Jadi banyak sekali dan silih berganti. Dan ini terjadi setiap Ramadan. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah Lailatul Qadar itu hanya terjadi di masa ketika para nabi masih hidup? Wahai Rasul, tidak. Bahkan akan selalu terjadi. Jadi bagi orang yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu sudah dihapus, ini hadis ini bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengcounter adanya pendapat yang bahwa Lailatul Qadar hanya terjadi di masa Rasulullah saja. Lailatul Qadar akan selalu terjadi.
Dari makna kata tanazzal saja sudah bisa kita tarik kesimpulan. Tanazzal itu artinya adalah selalu, terus menerus. Tanazzalul malaikah, penambahan tak dan tasdid. Asal katanya nazala, lalu ketambahan tak itu tak mudorek, tak mudorok, untuk menunjukkan bahwa kata kerja ini adalah mudorek, di mana kata kerja mudorek itu adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan itu terjadi di masa sekarang dan akan datang. Kalau Al-Quran menggunakan bentuk kata kerja mudorek, maknanya adalah mulai sekarang dan seterusnya, alias berkesinambungan, terus menerus terjadi. Tanazal. Lalu ada tambahan lagi tasdid di huruf yang kedua, nazala. Jadi nazala ini takrir, litikrar, untuk menunjukkan pekerjaan itu selalu terus menerus berulang-ulang. Tikrar untuk menunjukkan bahwa ini terulang-ulang. Tanazzalul malaikah, para malaikat itu silih berganti turun ke bumi ini untuk mengawal keberkahan ini. Salamun hiya, keselamatan, kesejahteraan. Hiya, kembalinya ke malam itu. Di malam itu akan dipenuhi dengan keselamatan, kesejahteraan. Keselamatan dari apa? Dari berbagai keburukan, dari berbagai mara bahaya, dari berbagai kesyirikan dan lain sebagainya, dari berbagai gangguan setan. Setan diusir oleh ketika Allah menurunkan Lailatul Qadar. Hanya kita tidak tahu Lailatul Qadar itu datangnya jam berapa, di hari yang keberapa. Ketika Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi sambungan dari hadis yang tadi saya sampaikan, apakah Lailatul Qadar itu terjadi hanya di masa para nabi saja? Rasulullah menjawab, tidak, bahkan terjadi senantiasa sampai hari kiamat. Ya. Sudah, setelah ini kamu jangan bertanya, kata Rasulullah kepada siapa? Abu Dzar. Abu Dzar kemudian bertanya, wahai Rasulullah, aku masih ingin mengetahui tepatnya kapan di bulan Ramadan itu Lailatul Qadar itu akan turun. Carilah di 10 hari yang terakhir, kata Allah, dan kamu jangan bertanya setelah ini. Lalu Abu Dzar masih juga mengejar, bertanya lagi, wahai Rasulullah, di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan itu di malam yang keberapa? Lalu Rasulullah menjawab, carilah di malam-malam ganjilnya. Setelah ini kamu jangan bertanya. Lalu Abu Dzar masih juga bertanya, di malam ganjil yang keberapa, wahai Rasulullah? Rasulullah sambil agak marah menyampaikan kepada Abu Dzar, cari dia di malam yang ke-7 terakhir, artinya ke-27-nya. Artinya pesan ini jangan kemudian diambil pucuknya saja, lalu kita memfokuskan untuk beriktikaf. Kita ini kan disunahkan, dianjurkan untuk melaksanakan iktikaf, berdiam diri di dalam masjid dalam keadaan suci. Apa yang dilakukan? Ya sholat 5 waktu, ya beribadah yang lainnya, zikir, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Iktikaf itu setidak-tidaknya, kalau tidak dimulai dari amal bulan Ramadan, karena di dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu awalnya melaksanakan iktikaf di 10 hari pertama. Lalu Jibril
turun datang dan mengatakan kepada Rasul, apa yang kamu cari itu ada di depanmu. Maka Rasulullah kemudian melanjutkan etikafnya di depannya, maksudnya di depannya itu adalah 10 hari berikutnya, 10 hari pertengahan. Kemudian setelah Rasulullah selesai dari 10 hari yang kedua, malaikat Jibril turun kembali dan menyampaikan kepada Rasul, yang kamu cari itu ada di depanmu. Maka Rasulullah kemudian melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhirnya. Tetapi kemudian ini ada Abu Dzar yang terus bertanya sehingga menjadikan Rasulullah agak marah tadi. Yang intinya tadi sesungguhnya adalah, jika kamu tidak sanggup melakukan i'tikaf mulai dari awal bulan Ramadan, setidak-tidaknya kamu di 10 hari yang terakhir. Kalau kamu tidak sanggup, mungkin karena kesibukanmu, mungkin karena udzur yang syar'i, carilah yang ganjil-ganjil. Kalau yang ganjil-ganjil semuanya kamu juga tidak sanggup, paling tidak yang ke 27. Itu pun sudah selesai sampai di situ. Tapi ini ada setelah Abu Dzar sampai hari ini mungkin masih ada orang-orang yang seolah-olah sudah mengetahui pasti bahwa Lailatul Qadar nanti akan turun di malam 27, lalu jamnya juga dimepet nih, jam menjelang subuh misalnya. Jadi dia datang ke masjid ya untuk i'tikaf itu hanya seolah-olah dia tahu persis bahwa Lailatul Qadar itu pasti di jam itu. Ini yang tidak ada tuntunannya. Artinya bahwa mari sebisa mungkin kita lakukan mulai dari harusnya kemarin lusa. Ini hari yang berapa ya? Ada yang dari 23 sekarang ini, ada juga yang 22. Ini hendaknya kita optimalkan karena memang Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita dan khususnya keluarganya, lebih lagi keluarga beliau itu i'tikaf itu ya di 10 hari terakhir, dan sepeninggal Rasulullah dilanjutkan oleh istri-istri beliau juga i'tikafnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya saat-saat ini, 10 hari terakhir ini. Kalau boleh saya memperumpamakan, ini bagi orang-orang yang melaksanakan haji itu adalah saat wukuf di Arafahnya itu. Dan wukuf di Arafah itu di saat-saat yang menentukan, yaitu setelah asar sampai terbenam matahari, di mana di saat itu keberkahan luar biasa, kebaikan luar biasa, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak permohonan kebaikan kepada Allah, termasuk istighfar. Termasuk di dalamnya, kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, kita dianjurkan tuntunan, salah satu tuntunan doanya atau zikirnya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang harusnya sering kita baca dan melek, tidak tidur. Ada orang i'tikaf pergi ke masjid siap, tapi setelah sampai masjid tidur, padahal meleknya itu. Nah, ini yang juga disebut di dalam surah Al-Imran ayat yang terakhir itu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan lakukanlah riba, bersiap-siagalah untuk menunggu waktu sholat setelah kamu melaksanakan sholat. Setelah menunaikan sholat isya, kita tunggu waktu untuk melaksanakan sholat malam. Setelah selesai sholat malam, tunggu waktu untuk sholat subuh. Melek, dalam keadaan melek. Karena jaminannya Rasulullah SAW bersabda, orang yang jaga. Tapi sesungguhnya makna riba itu ada dua. Riba secara umum adalah bersiap siaga dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Ini yang umum, bisa dilakukan oleh siapapun.
Ribat yang kedua adalah bersiap siaga di perbatasan negeri. Ini hanya bisa dilakukan oleh para aparat keamanan, tentara dan lain sebagainya untuk berjaga-jaga. Tetapi kata Rasul, "Ala ukhbirukum bima yaqullahu bihi al-khataya wa yarfa'ud darajat." Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang Allah dengannya akan menghapus kesalahan-kesalahan dan akan mengangkat derajat. Isbahul wudu'i wa kathratul khuta ilal masajid wa tidharus sholati ila sholat bis sholat, yaitu sempurnakanlah wudhu, perbanyaklah langkah menuju ke masjid, dan menunggu waktu sholat setelah menunaikan sholat. Fadzalikumur riba, fadzalikumur riba, fadzalikumur riba. Itulah yang namanya riba, itulah yang namanya riba, itulah yang namanya riba. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini berpredikat sahih. Ya, jadi jika kita berupaya untuk beriktikaf di masjid di 10 hari terakhir, di mana di 10 hari terakhir pasti akan turun Lailatul Qadar, hanya kita tidak mengetahui secara pasti kapan, di malam yang keberapanya. Ini yang oleh sebab itu dibutuhkan keistiqomahan, keteguhan hati, ya, dan kesabaran untuk yang penting ya 10 hari terakhir ini kita optimalkan. Tidak tahu nanti Allah mau menurunkan di malam yang apakah sudah lewat 21 kemarin atau yang 23 ya, apa yang 25 dan seterusnya. Allah. Yang penting kita targetkan bukan sekedar pahalanya itu, tetapi keberkahan dan ridho Allah yang merupakan tujuan kita. Surah Al-Qadar tadi itu turun disebabkan karena Rasulullah SAW setelah diberitahu oleh Allah, "Hei Muhammad, aku telah tetapkan umurmu dan umatmu itu berkisar antara 60 dan 70. Sedang umat-umat terdahulu memang telah aku tetapkan umurnya panjang-panjang." Maka Rasulullah merasa iri terhadap umat-umat terdahulu yang umurnya dipanjangkan. Wahai Allah, tentu mereka mempunyai kesempatan yang luas untuk mengumpulkan amal kebaikan, sedang kami yang hanya singkat umurnya, bagaimana bisa menyamai mereka? Maka kemudian turunlah surah Al-Qadar ini, yang seolah Allah hendak mengatakan kepada Rasulullah, jangan kamu khawatir, meskipun usiamu dan umatmu hanya berkisar antara 60-70, tapi ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kemudian riwayat yang lain disebutkan ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat tentang kehebatan 4 laki-laki Bani Israel. Ada di antara mereka yang tidak pernah menurunkan senjatanya selama 80 tahun tanpa melakukan dosa dan kemaksiatan dan tidak mempersekutukan Allah. Ada pula yang selalu beribadah sholat terus tanpa henti. Ada juga yang terus berpuasa tanpa henti pula dan tidak durhaka kepada Allah. Maka para sahabat juga begitu bertanya pada Rasul, wahai Rasul, lalu kita bagaimana? Mereka 80 tahun full beribadah kepada Allah, sedang kita apa bisa melakukan seperti itu? Sedang usia kita hanya kisaran 60 sampai 70. Maka kemudian Allah menurunkan surah Al-Qadar ini yang menerangkan tentang jangan khawatir, meskipun usiamu pendek,
Tetapi ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan itu. Ini kalau sekali ketemu sudah melebihi dari 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau kita setiap tahunnya melakukan i'tikaf setiap 10 hari terakhir, maka ya kali 10 pinter sudah 834 tahun, hampir sama dengan atau masih jauh ya, siapa umatnya Nabi Nuh itu berapa? 1050 apa 950 ya, kisaran itu. Ini kalau 10 kali, tapi tidak usah dihitung-hitung secara matematika. Intinya bahwa Allah menciptakan seperti ini, Allah menetapkan seperti ini, ya dalam rangka untuk menguji kita sekaligus umatnya Nabi Muhammad diistimewakan oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang saya hormati, yang lebih penting lagi daripada itu adalah bertepatan dengan diturunkannya Lailatul Qadar itu adalah tadi disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan ini Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Al-Qur'annya itu yang sesungguhnya justru ada yang lebih penting sekali. Intinya bahwa oleh sebab karena Allah menurunkan Al-Quran lah, Lailatul Qadar itu juga mengiringinya. Karena setiap kali wahyu Allah itu turun, pasti juga disertakan padanya kebaikan-kebaikan. Mekah itu adalah kota yang penuh dengan keberkahan, disucikan. Madinah juga demikian. Rasulullah juga sebagai manusia yang paling mulia di bumi ini, yang mengantarkan wahyu dari Allah ke Nabi Muhammad SAW, itu adalah malaikat, adalah makhluk yang paling dimuliakan di langit, ya, penduduk langit yang paling mulia. Maka berarti kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'annya ini. Maka di dalam ayat yang berkaitan dengan soal Ramadan, kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ juga disebutkan bahwa fungsi Al-Qur'an itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3 itu. Jadikan Al-Qur'an itu sebagai hudan, petunjuk. Hudan itu bukan hudan terus. Itu hudan, bukan hudan. Hudan itu petunjuk. Petunjuk artinya tidak sekedar memberi petunjuk. Petunjuk, kalau ingin tahu wujudnya petunjuk itu ya Al-Quran itu. Jadi dia tidak hanya sekedar memberi petunjuk, tetapi wujud dari petunjuk itu sendiri adalah Al-Quran. Begini maksud saya, Bapak Ibu coba perhatikan redaksi ini. Kalau saya menyampaikan misalnya Pak Bahrudin ini orangnya pemberani, tapi kalau saya katakan Pak Bahrudin ini adalah keberanian, mana kira-kira yang lebih sempurna keberaniannya? Keberanian, Pak Bahrudin ini keberanian. Jadi kalau ingin tahu wujudnya keberanian itu ya Pak Bahrudin ini. Jadi kalau saya katakan Pak Bahrudin ini pemberani, wah ini kalau sopo kan begitu, kadar keberaniannya seberapa dan lain-lain. Jadi belum sempurna keberaniannya. Kalau saya katakan Pak Bahrudin pemberani, wani dalam hal apa? Tapi kalau Al-Quran ini adalah petunjuk, artinya dilihat dari sisi manapun dia adalah petunjuk, tidak sekedar memberikan petunjuk. Ya mari kita jadikan sebagai petunjuk. Jangan hanya ketika kita membaca targetnya hanya ngalah pahala saja. Kebanyakan begitu. Yang penting saya membaca dan dapat amalan ibadah.
membaca dapat pahala. Padahal harusnya itu hudan linnas. Targetnya adalah bagaimana supaya apa yang kita baca itu menjadi petunjuk solusi. Mengingat turunnya Al-Quran itu kan turun secara bertahap. Pertama dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, dari sisi Allah sampai langit dunia diturunkan sekaligus. Ibarat ini Al-Quran seperti ini misalnya, sekali turun ke langit dunia. Dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur, bertahap, sedikit demi sedikit berdasarkan persoalan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Selama kurang lebih berapa tahun? 23 tahun itu. Dari situ sebenarnya bisa kita tarik pelajaran bahwa Al-Quran karena diturunkan secara berangsur kepada manusia, maka berarti fungsinya adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada. Persoalan-persoalan kita itu ada jawabannya semuanya di dalam Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai rujukan untuk setiap persoalan kita. Sesungguhnya banyak sekali contoh-contoh dari ayat-ayat Al-Quran ini yang bisa kita tampilkan untuk misalnya sebagai jawaban dari persoalan. Ada persoalan misalnya dulu ada kisah di masa Khalifah Utsman. Ada suami istri yang baru menikah, baru kurang dari 9 bulan. Lalu istrinya ini melahirkan, lalu dituduh dia berbuat zina. Maka dia mengadu kepada Utsman, wahai Khalifah, yang mulia Khalifah Utsman, ini loh perempuan ini baru saya nikah, belum genap 9 bulan sudah melahirkan. Maka kemudian disidangkan, lalu divonis dia berbuat zina. Tetapi kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang kepada Utsman dan mengingatkan, wahai sahabat Utsman, tidakkah kamu membaca maksudnya surah Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain liman arada ar-radha'ah. Para wanita yang ingin menyempurnakan persusuan hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun sempurna. Kemudian nanti dijumpai di surah Al-Ahqaf ayat 15, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Masa mengandung dan masa menyusui itu total waktunya 30 bulan. Ini kalau digabungkan menyusui 24 bulan, 2 tahun berarti kan 24 bulan. Sedangkan masa kandungan dan menyusui 30 bulan. 30 bulan dikurangi masa menyusui 24 bulan. Masa kandungan berarti hanya 6 bulan. Maka ditemukanlah dari situ bahwa bisa orang menikah lalu yang perempuan melahirkan kurang dari 9 bulan. Lalu Utsman kemudian baru menyadari, karena memang peristiwa itu ayat Al-Ahqaf, surah Al-Ahqaf ayat 15 itu memang di dalam riwayatnya dijelaskan kasus yang menyangkut masalah itu ada terjadi di masa Utsman bin Affan. Ya, jadi diketahui ada ilmu di situ adalah masa kandungan itu apabila lahir prematur 6 bulan, kalau sudah genap 6 bulan kemungkinan besar bisa diselamatkan. Tapi kurang dari 6 bulan kemungkinan kecil untuk bisa diselamatkan. Dan yang sebagainya, masih banyak persoalan-persoalan yang bisa kita jadikan sebagai contoh bahwa Al-Quran itu memang sebagai jawaban dari semua persoalan kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan, diberi kemudahan dan ringan untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah, terkhusus di 10 hari yang terakhir ini kita optimalkan untuk kita beriktikaf di masjid-masjid kita
lain. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka